Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulfa Aulia Pramita Putri dengan NIM 721141909. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang sistem informasi manajemen pada bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Untuk yang pertama adalah organisasi bisnis, di mana sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Lalu ada dukungan sistem informasi bagi organisasi, di mana sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Lalu sistem-sistem informasi dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik seperti manusia, bahan baku, mesin, dan uang yang dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan seperti anak perusahaan global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya adalah organisasi layanan informasi. Di dalam organisasi layanan informasi terdapat sumber daya informasi yang salah satunya terdiri atas spesialis informasi. Nah, spesialis informasi itu pada awalnya meliputi analis sistem, programmer, dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator, basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Untuk analisis sistem, bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Untuk administrator basis data, seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. 4 area utamanya yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Lalu selanjutnya ada webmaster yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Lalu ada spesialis jaringan yang bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan. Komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Lalu ada programmer yang menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu ada operator yang menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server, yang biasanya berlokasi pada fasilitas komputasi perusahaan. Untuk yang selanjutnya terdapat struktur organisasi layanan informasi, di mana spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama desentralisasikan di dalam perusahaan, dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Untuk selanjutnya terdapat tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Selama tahun 1970-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Banyak area menunjukkan seorang direktur informasi divisi atau Divisional Information Officer atau DIO untuk mengelola sumber daya informasi di area-area tersebut. Berikut ini adalah figur struktur organisasi bagi unit layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi. Untuk selanjutnya adalah struktur organisasi inovatif yang terdiri atas 3 struktur inovatif, yaitu yang pertama model sekutu atau partner model, yang dimana layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua ada model platform atau platform model, di mana layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Yang ketiga ada model berskala atau scalable model, di mana menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Berikut ini adalah figur model jaringan organisasi sistem informasi. Untuk selanjutnya ada komputasi pengguna akhir. Terdapat 4 pengaruh utama kenapa komputasi pengguna akhir timbul. Yang pertama ada dampak pendidikan komputer, di mana selama awal tahun 1980-an, dampak program-program pendidikan komputer yang baik di sekolah-sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri mulai terlihat. Yang kedua adanya antrean layanan informasi, di mana para spesialis informasi selalu memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka tangani. Yang ketiga, murahnya peranti keras, di mana selama periode yang sama pasar dibanjiri oleh komputer mikro berharga murah. Dan yang keempat, adanya peranti lunak siap pakai, di mana baik perusahaan peranti keras maupun peranti lunak membuat peranti lunak yang akan mengerjakan tugas-tugas akuntansi dasar sekaligus memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. Berikut ini adalah figur rantai komunikasi tradisional, dan yang selanjutnya adalah figur rantai komunikasi komputasi pengguna akhir. Dan selanjutnya ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi, di mana pengguna dari sistem informasi adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Untuk keuntungan komputasi pengguna akhir yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan dan mempersempit jarak komunikasi. Manfaat-manfaat tersebut akan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh spesialis informasi yang mencoba untuk melakukan sendiri sebagian besar pekerjaan. Di sisi lain, komputasi pengguna akhir juga memiliki resiko. Resikonya yaitu sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Karena potensi manfaat yang dimilikinya, perusahaan harus mengembangkan suatu rencana strategi sumber daya informasi yang memungkinkan EUC berkembang dan tumbuh subur. Sedangkan untuk resikonya, jenis-jenis pengendalian yang telah bekerja dengan begitu baik di layanan informasi juga harus diterapkan pada area-area pengguna. Untuk yang selanjutnya, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir.
Untuk yang selanjutnya adalah pengetahuan pengembangan sistem, di mana jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem. Meliputi yang pertama pengetahuan komputer, adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Untuk yang kedua ada pengetahuan informasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Yang ketiga ada dasar-dasar bisnis, adalah topik-topik yang biasanya terdapat dalam mata kuliah, khususnya mata kuliah inti sarjana dan magister bisnis, meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, SIM, dan operasi. Yang keempat ada teori sistem yang menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Lalu ada proses pengembangan sistem di mana terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi dan pembuatan model sistem yang terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Untuk yang selanjutnya adalah keahlian pengembang sistem yang meliputi keahlian komunikasi, di mana melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi, tulisan, atau gambar. Lalu ada kemampuan analitis, di mana melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respons atau solusi. Lalu ada kreativitas, di mana merupakan penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Lalu ada kepemimpinan, di mana merupakan kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya terdapat mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Untuk selanjutnya adalah otomatisasi kantor atau office automation. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960-an ketika IBM memperkenalkan istilah pengolahan kata atau word processing untuk menyatakan bahwa kebanyakan aktivitas kantor dipusatkan pada pengolahan kata-kata. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun luar perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Aplikasi-aplikasi OA pertama sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung pegawai bagian sekretariat dan administratif. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dewasa ini, kalangan manajer dan profesional memiliki klaim atas aplikasi OA, sama halnya dengan pegawai sekretariat dan administratif. Berikut ini adalah figur model dari OA. Untuk yang selanjutnya adalah kantor maya, di mana kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Di kantor maya, konsep ini dimulai dengan telecommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Istilah telecommuting diperkenalkan karena sepertinya merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Di antara telekomuter yang pertama adalah ilmuwan-ilmuwan komputer seperti programmer sistem yang menyadari bahwa mereka dapat membuat produk-produk peranti lunaknya di rumah atau di perahu layar dengan sama baiknya seperti di kantor. Lalu, fokus telekomuting yang pada awalnya hanya terbatas pada beberapa kelas pekerja kantor tertentu saja yang dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah telah meluas hingga meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Nah, konsep ini diberi nama hoteling. Dan ide dibaliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Untuk yang selanjutnya keuntungan kantor maya, yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan adanya kontribusi sosial. Lalu selanjutnya kerugian kantor maya sendiri, yaitu moral yang rendah dan adanya kekhawatiran akan resiko keamanan. Untuk yang selanjutnya adalah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya atau virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa, sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Dampak sosial dari organisasi maya adalah seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Pengaruh ini akan lebih jelas terlihat pada penampilan fisik dan fungsi dari kota-kota kita. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota lebih tenang, lebih lembut, dan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Untuk yang selanjutnya, menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Sampai ke suatu titik ekstrim, pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah, keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga ikut mengalami perubahan. Organisasi tidak lagi berbentuk fisik, yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja berada pada satu lokasi fisik. Jaringan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya, di mana pekerjaan dapat dilakukan di hampir semua tempat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.